Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahro di 21 dari kelas 5A. Di sini saya akan mengulas materi pertemuan kemarin pada pembelajaran pemrograman berbasis web. Di sini terdapat internet. Nah, internet sendiri terdapat beberapa istilah atau pengertian. Yang pertama yaitu international networking, yaitu dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua yaitu interconnect networking, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komponen-komponen dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga yaitu internet. Internet di sini merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi. Contohnya seperti telepon, fiber optik dan juga yang lain-lain. Kemudian di sini terdapat protokol. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Pada protokol di sini terdapat istilah TCP atau IP, yang mana merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Pada protokol di sini terdapat beberapa istilah lagi, yaitu diantaranya HTTP, URL, dan DNS. HTTP di sini atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Kemudian yang kedua yaitu URL atau Uniform Resource Locator, yang mana URL di sini digunakan untuk menentukan informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu web browser untuk mengambil informasi, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, jalur, serta nama file dari suatu informasi. Kemudian yang terakhir yaitu DNS atau Domain Name System, yang mana suatu sistem penamaan standar komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengolahan server komputer internet. Kemudian di sini terdapat homepage. Homepage di sini terdapat beberapa istilah juga, yang mana diantaranya website atau situs web, webpage atau halaman web, dan terakhir yaitu homepage. Website di sini merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Kemudian yang kedua yaitu webpage atau halaman web, yang mana di sini merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpage tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi yang lain, baik itu di dalam page yang sama atau webpage lain pada website yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu homepage, yang mana di sini merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Nah, di sini terdapat server dan klien. Di dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server dan klien. Server di sini merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi yang bernama web server. Kemudian klien. Klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada server dan klien, di sini terdapat dua istilah,
yaitu server-side programming dan client-side programming, yang mana server-side programming merupakan web server yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contohnya seperti CGI, ASP, JSP, PHP, dan juga yang lainnya. Kemudian client-side programming. Di sini merupakan web browser yang bertugas untuk melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contohnya seperti JavaScript, HTML, dan juga yang lain. Nah, sudah selesai, maka di sini saya akan merangkum dari materi ulasan yang saya jelaskan kali ini. Ringkasannya berupa yaitu server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Kemudian untuk pengiriman informasi di internet diperlukan suatu protokol. Kemudian ringkasan yang terakhir, dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis atau dapat interaktif dengan user diperlukan server-side dan client-side programming. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.